Kita akan mempelajari tentang ketidaksamaan eksponensial. Nah, sebelum kita akan lanjut, kita harus tahu dulu tentang apa sih definisi dari ketidaksamaan eksponensial. Nah, kita akan masuk ke pengertiannya dulu. Jadi, ketidaksamaan eksponensial itu merupakan bentuk lain dari persamaan eksponensial, yaitu ketidaksamaan yang variabelnya ada di dalam suatu pangkat, tetapi tanda penghubungnya merupakan tanda ketidaksamaan. Tanda ketidaksamaan yang sering dipakai meliputi kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Dalam menyelesaikan suatu ketidaksamaan eksponensial, kita dapat menggunakan sifat-sifat eksponen, ketentuan pada persamaan eksponensial, maupun tinjauan pada grafik fungsi eksponensial. Nah, sebelum kita menyelesaikan ketidaksamaan eksponensial, kita juga harus tahu sifat-sifat dasar ketidaksamaan eksponensial. Nah, dalam ketidaksamaan eksponensial itu terdapat dua sifat. Nah, sifat yang pertama itu jika A lebih dari 1. Nah, apa sih itu A? Jadi A ini adalah bilangan yang dipangkatkan atau absis. Nah, untuk sifatnya, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y itu hasil penyelesaiannya adalah X kurang dari Y. Bisa kita cermati di sini tanda hubungnya adalah kurang dari. Nah, namun nanti di penyelesaiannya juga dia kurang dari. Artinya pada sifat 1 itu tidak berubah. Nah, misalkan nanti kurang dari sama dengan, nanti juga di sini kurang dari sama dengan. Kemudian misalkan di sini lebih dari sama dengan, maka di sini juga lebih dari sama dengan. Nah, dapat kita simpulkan kalau di sifat 1 itu tandanya tetap seperti itu. Nah, kita masuk ke yang sifat 2. Jika 0 kurang dari A kurang dari 1, ini artinya letak dari A ini dia di antara 0 dan juga 1. Nah, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y itu hasil penyelesaiannya X lebih dari Y. Nah, bisa kita cermati kembali kalau di sini di sifat 2 ini tanda pengenalnya yang pertama ini itu kurang dari, namun di hasil penyelesaiannya dia berubah menjadi lebih dari. Nah, itu artinya di sifat 2 bisa kita simpulkan dia berubah. Nah, jadi diingat jika di sifat 1 itu tetap, di sifat 2 dia berubah. Nah, kemudian untuk pembuktian sifat 2 ini dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, misalkan nilai absisnya ini itu adalah 1/B. Nah, karena di sini kan 0 sampai dengan 1. Nah, dia bisa 1/2, bisa 1/3, bisa 1/4, dan seterusnya. Nah, di sini bisa kita misalkan di sini itu 1/B. Nah, jika 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, maka B dapat ditulis sebagai B 1/A lebih dari 1. Nah, di sini kan A sama dengan 1/B. Nah, maka B ini bisa kita pindah ruas ke A. Nah, kemudian dia jadi B sama dengan 1/A lebih dari 1. Oke. Nah, kemudian nah di sini yang di sifat A pangkat X kurang dari A pangkat Y. Nah, dapat diperoleh tinggal kita masukkan yang 1/B tadi disubstitusikan ke A ruas kanan maupun A yang ruas kiri. Oke, setelah kita masukkan bisa didapatkan yang ini 1/B pangkat X dan kurang dari 1/B pangkat Y. Nah, ini untuk persamaan 1. Nah, kedua ruas ketidaksamaan dikalikan dengan B pangkat X dikalikan dengan B pangkat Y, kedua ruas. Nah, yang di sebelah sini kan bisa kita rubah. Kalau 1/B pangkat X sesuai dengan sifat eksponen, dia bisa dirubah menjadi 1 pangkat X per 1 pangkat
maksudnya 1 pangkat X per B pangkat X. Nah, bisa kita kalikan kan, ini kan ada B pangkat X dan juga ini ada B pangkat X. Bisa kita sederhanakan, bisa kita coret, jadinya kan 1 per 1 dikali B pangkat Y. Nah, didapatkan B pangkat Y. Kemudian yang di ruas kanan sama saja 1 pangkat Y per B pangkat Y. Nah, artinya bisa kita sederhanakan dengan B pangkat Y dengan B pangkat Y, maka didapatkan B pangkat X. Nah, di B pangkat X dan B pangkat Y ini sama-sama lebih dari 0. Nah, akhirnya didapat B pangkat Y kurang dari B pangkat X. Nah, berdasarkan sifat 1, nah kita dapatkan ini. Nah, berdasarkan sifat 1 berarti Y kurang dari X. Nah, atau dapat ditulis sebagai X lebih dari Y. Nah, di sini bisa kita rubah artinya. Nah, karena B lebih dari 1. Seperti yang tadi di sini. B lebih dari 1. B-nya. Nah, jadi dalam kondisi 0 kurang dari A kurang dari 1, maka A pangkat X kurang dari A pangkat Y, itu hasil penyelesaiannya X lebih dari Y. Nah, ini pembuktian yang sifat 2 itu terbukti. Itu. Nah, agar lebih memudahkan pemahaman kita bisa mencoba di contoh soal. Nah, untuk contoh soal yang pertama, carilah semua nilai X yang memenuhi. Nah, yang pertama 3 pangkat X kurang dari 1, yang B 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Nah, coba kita lihat pembahasan yang A. Oke. Nah, di sini 3 pangkat X kurang dari 1. Nah, berdasarkan gambar grafik, fungsi Y pangkat Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, kita bisa melihat di manakah yang fungsi yang Y sama dengan 3 pangkat X ini ya. Yang garis putus-putus ini, dia fungsi Y sama dengan 3 pangkat X. Nah, kemudian dan garis Y sama dengan 1. Nah, ini garis Y sama dengan 1. Ini garis lurusnya. Nah, diperoleh. Nah, ini 3 pangkat X kurang dari 3 pangkat 0. Nah, mengapa kok 3 pangkat 0? Nah, kita bisa melihat di soal. Salah satu sifat eksponen yaitu semua bilangan yang dipangkatkan 0, maka di hasilnya adalah 1. Nah, agar basisnya sama seperti itu. Tujuan dari ini diganti 3 pangkat 0 itu sebenarnya agar basisnya sama. Basis di ruas kiri maupun di ruas kanan. Nah, setelah basis sama, kan bisa masuk dalam sifat. Nah, tinggal kita cari himpunan penyelesaian dari pangkatnya ini. Jadi X kurang dari 0. Nah, jadi kita bisa, setelah kita tahu X kurang dari 0, coba kita buktikan di grafik. Nah, ini grafiknya yang garis putus-putus Y sama dengan 3 pangkat X dan juga grafik yang Y sama dengan 1. Kita lihat titik pertemuannya di mana. Nah, titik pertemuannya kan di sini, ya, di 6 seperti itu. Nah, jadi nilai-nilai X yang berada pada interval min tak hingga 0 atau dapat ditulis dengan notasi himpunan X sedemikian hingga X kurang dari 0 dan X elemen bilangan real. Untuk contoh 1 yang A. Nah, coba kita lihat contoh yang B. Di sini 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Nah, dengan cara yang sama seperti pada soal A, lukislah grafik fungsi Y sama dengan 9. Kita bisa melihat ini ya. Yang ini garis lurus ini sampai sini, ini tuh yang Y sama dengan 9. Nah, diperoleh 3 pangkat X kurang dari sama dengan 9. Nah, kita bisa melihat kan ada di ruas kiri ini 3 pangkat X, di ruas kanan 9. Nah, 3 pangkat X ini kan sudah tidak bisa dirubah. Ibaratnya mau dijadikan berapa absisnya agar dia itu sama. Nah, namun di ruas yang kanan bisa kita rubah nih 9 kan. Nah, bisa kita jadikan pangkat jadi 3 pangkat 2. Nah, setelah absisnya ini sama, nah kemudian tinggal kita cari himpunan penyelesaiannya. Nah, ini pangkatnya sesuaikan dengan sifatnya X kurang dari sama dengan 2. Oke. Di sini
absis. Nah ini kenapa tidak berubah? Nanti kembali ke sifat kan, kalau absisnya itu lebih dari 1, maka dia tidak berubah seperti itu. Jadi nilai-nilai X berada pada interval min tak hingga 2. Bisa kita lihat di grafiknya nih. Nah ini yang grafik Y sama dengan 3 pangkat X, garis Y, dan ini yang fungsi Y sama dengan 9. Nah titik pertemuannya di 2 seperti itu. Ya, atau dapat ditulis dengan notasi himpunan X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 2X bilangan real. Oke. Nah, coba kita contoh soal yang bentuk lain nih. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Oke, bagaimana pembahasannya? Coba kita lihat. Nah, pertama kita tulis dulu 1/3 pangkat X min 4 lebih dari sama dengan 1/3 akar 3. Nah, kemudian 1/3 X pangkat 4 lebih dari sama dengan, di sini kan akar 3. Nah, akar 3 kan ketika kita tahu kalau di sifat yang akar menjadi pangkat itu kan dia dipangkatkan setengah, jadi 3 pangkat setengah. Nah, di sini 3 dikalikan 3 pangkat setengah. Nah, dapat 3 dipangkatkan 1/1. Oke. Kemudian sini kok bisa jadi seperti ini? Bagaimana ya? Nah, kita bisa lihat kan bilangan sifat ini adalah sifat eksponen, di mana ketika pecahan itu dalam kurung dipangkatkan, artinya untuk pembilang dan penyebut dia juga dikalikan dengan 3 pangkat tersebut. Jadi ini harusnya kan 1 X pangkat min 4 dan 3/3 X pangkat min 4. Nah, di sini kan 1 itu mau dipangkatkan berapapun dia juga hasilnya adalah 1. Jadi antara bit ini dan juga ini tuh dia sama gitu. Nah, bisa kita masukkan dalam sifat eksponennya. Mengapa demikian? Dalam intinya adalah membuat basis yang sama. Itu yang perlu ditekankan agar dia bisa mencapai ke sifatnya. Oke. Nah, di sini sudah basisnya kan sudah sama, 1/3 lebih dari sama dengan 1/3. Nah, setelah itu kita tinggal pangkatnya. Nah, terus sebelum itu kita lihat dulu sih absisnya berapa ya gitu. Absisnya adalah 1/3. Nah, dia masuk ke sifat yang kedua, yaitu 0 kurang dari A kurang dari 1. Nah, maka himpunan penyelesaiannya nanti X min 4 kurang dari sama dengan 1/1/2. Nah, di sini min 4 ini bisa kita pindah ruas ke sana menjadi X kurang dari sama dengan 5/2. Bisa kita cermati nih gitu. Tadi di soal itu lebih dari sama dengan, kemudian di penyelesaiannya dia menjadi kurang dari sama dengan karena nilai A-nya 1/3 dan masuk ke sifat yang kedua seperti itu. Jadi untuk himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari sama dengan 5 1/2, 5/2, oke, dan X bilangan real. Nah, coba bentuk yang lain lagi nih, contoh soal yang bentuk yang lain. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Nah, 5 pangkat 2X min 6 dikalikan 5X plus 1 plus 1/125 lebih dari 0. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, pembahasannya 5 pangkat 2X min 6 dikalikan 5 pangkat X plus 1 plus 125 lebih dari 0. Nah, di sini kita bisa melihat pangkatnya 5 pangkat 2X. Nah, 5 pangkat 2X ini kan bisa kita sederhanakan. Nah, duanya bisa kita keluarkan ya. Jadi 5 pangkat X dalam kurung dikalikan
pangkat 2. Nah, kemudian min 30. 30 dari mana? 30 ini bisa kita didapat dari ini. 6 dikali 5, 30 plus X plus 1. Nah, ini tuh didapat dari, yang ini kita sederhanakan dulu 5X dan dikali 5 ya. Kalau sederhanakan jadi 5 kali 6 30 dikalikan 5 pangkat X plus 125 lebih dari 0. Nah, di sini untuk ini bisa kita faktorkan menjadi 5 pangkat X min 25 dikali 5 pangkat X min 5 lebih dari 0. Maka ya, setelah kita mendapatkan persamaannya, kemudian kita cari nilai X-nya, himpunan penyelesaiannya. Nah, di sini 5X kurang dari 5 pangkat 1. Nah, bisa kita lihat kan. Nah, 5X kurang dari 5 pangkat 1 atau 5X lebih dari 25. Nah, 25 ini kan bisa kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, kemudian didapat nilai X-nya ini adalah X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. Nah, mengapa bisa demikian? Ini kan untuk rentan yang ke kiri. Jadi 5X kurang dari 5, 1. Sebenarnya kan ini kan yang 5 ini. Nah, kemudian maka hasil himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 1. Nah, kemudian yang di sini X lebih dari 25. 5 pangkat X lebih dari 25. Maka 25 ini bisa kita rubah jadi 5 pangkat 2. Maka hasilnya X lebih dari 2. Nah, setelah kita menemukan 1 atau X lebih dari 2, maka himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian hingga X kurang dari 1 atau X lebih dari 2. X elemen bilangan real. Nah, itulah untuk penjelasan dari materi pertidaksamaan eksponensial. Nah, semoga kita dapat saling memahami dan juga dapat berguna untuk kedepannya seperti itu. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.